Market Movers pekan pertama bulan September 2020. Beberapa faktor penting yang bisa menjadi market mover pasar keuangan pekan ini antara lain kenaikan kasus COVID-19 di dunia, hubungan diplomatik yang memanas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, badai Laura yang melanda Amerika Serikat, dan pembicaraan paket stimulus kedua Amerika Serikat. Selain itu, fokus para trader pekan ini juga tertuju pada keputusan suku bunga acuan Australia dan rilis data tenaga kerja Amerika Serikat non-farm payrolls. Senin, 31 Agustus. Pagi hari pukul 6.50 waktu Indonesia Barat, USD JPY akan mendapatkan sentimen penggerak dari data produksi industri dan penjualan retail Jepang untuk periode Juli. Bila kedua data menunjukkan aktual yang lebih baik dari perkiraan, USD JPY berpotensi turun karena penguatan yen. Selanjutnya pukul 8 waktu Indonesia Barat, Federasi Logistik dan Purchasing Tiongkok akan merilis data aktivitas manufaktur dan non-manufaktur untuk periode Agustus. Meningkatnya aktivitas tersebut bisa berpotensi menopang kenaikan AUD/USD. Di waktu yang sama, Bank ANZ akan merilis data tingkat kepercayaan bisnis untuk bulan Agustus. Bila tingkat kepercayaan bisnis di Selandia Baru mengalami penurunan, ini bisa menekan turun NZD/USD. Malam hari pukul 19 waktu Indonesia Barat, Jerman akan merilis data indeks harga konsumen yang merupakan indikator inflasi untuk bulan Agustus. Bila datanya masih menunjukkan penurunan, Euro/USD bisa tertekan turun. Setengah jam kemudian, Badan Pusat Statistik Kanada akan merilis data izin membangun untuk bulan Juli. Bila hasilnya menunjukkan aktual yang lebih rendah dari perkiraan, maka USD CAD berpotensi naik karena pelemahan dolar Kanada. Selasa, 1 September. Pagi hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, lembaga survei Markit akan merilis data aktivitas manufaktur Jepang untuk bulan Agustus. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, USD JPY berpotensi turun karena penguatan yen. Selanjutnya pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Badan Pusat Statistik Australia akan merilis dua data ekonomi Australia. Yang pertama, data izin membangun, dan yang kedua data transaksi berjalan untuk periode Juli. Bila kedua data ini menunjukkan aktual yang lebih buruk dari perkiraan, maka AUD/USD berpotensi melemah. 15 menit kemudian, AUD/USD juga akan mendapatkan katalis dari data aktivitas manufaktur Tiongkok untuk bulan Agustus keluaran market. Bila data ini dilaporkan mengalami pelemahan dari angka perkiraan, maka AUD/USD berpeluang melemah. Dan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, AUD/USD akan kembali mendapatkan katalis penting, yaitu dari keputusan suku bunga acuan Bank Sentral Australia atau RBA. Bila secara mengejutkan, RBA melakukan pemangkasan suku bunga, maka AUD/USD berpotensi bergerak turun. Siang hari pukul 13 waktu Indonesia Barat, Jerman akan merilis data penjualan retail untuk bulan Juli. Bila data kembali memburuk, Euro/USD bisa mendapatkan tekanan turun. Selanjutnya mulai pukul 14.50 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, Euro/USD akan mendapatkan sentimen penggerak penting dari data aktivitas manufaktur Prancis, Jerman, dan zona Euro yang dikeluarkan oleh market. Bila data-data ini menunjukkan aktual yang lebih rendah dari perkiraan, Euro/USD berpeluang bergerak turun. Selanjutnya pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, lembaga survei market juga akan melaporkan aktivitas manufaktur Inggris untuk periode Agustus. Melemahnya aktivitas manufaktur di Inggris berpeluang menekan turun GBP/USD. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Eurostat akan melaporkan indeks harga konsumen zona Euro. Angka yang turun menunjukkan menurunnya daya beli masyarakat Eropa, dan ini berpotensi menekan turun Euro/USD. Malam hari, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, lembaga survei market akan melaporkan kondisi manufaktur Kanada untuk bulan Agustus. Bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, USD CAD berpotensi bergerak naik karena pelemahan dolar Kanada. Harga emas akan mendapatkan katalis penting dari data aktivitas manufaktur Amerika Serikat untuk periode Agustus yang dikeluarkan oleh ISM. Bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, maka harga emas berpotensi bergerak naik. Rabu, 2 September. Pagi hari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Badan Statistik Nasional Australia akan melaporkan data pertumbuhan domestik bruto untuk kuartal kedua. Bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, AUD/USD berpotensi melemah. Selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, Euro/USD akan mendapatkan sentimen penggerak dari data indeks harga produsen atau PPI yang akan dirilis oleh lembaga Eurostat. Bila data ini dilaporkan lebih rendah dari perkiraan, ini menandakan pelemahan inflasi di kawasan Eropa.
dan ini berpotensi menekan turun Euro USD. Malam hari, pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, perusahaan Automatic Data Processing atau ADP akan melaporkan data non-farm payrolls Amerika Serikat untuk bulan Agustus. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, ini berpotensi mendorong pelemahan harga emas. Dan seperti biasa, tiap hari Rabu, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat akan melaporkan jumlah cadangan minyak mingguannya. Bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, maka harga minyak berpotensi bergerak menguat. Kamis, 3 September, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Badan Statistik Australia akan melaporkan aktivitas impor dan ekspor Australia untuk periode Juli. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, maka AUD USD berpotensi menguat. 15 menit selanjutnya, AUD USD berpotensi semakin menguat bila data aktivitas jasa Tiongkok versi market untuk bulan Agustus dilaporkan lebih baik dari perkiraan. Selanjutnya pukul 14.50 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Euro USD berpotensi mendapatkan katalis penggerak penting dari rilis data aktivitas jasa Prancis, Jerman, dan zona Euro. Bila rangkaian data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, maka Euro USD berpotensi melemah. Selanjutnya pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, market juga akan melaporkan aktivitas sektor jasa Inggris untuk periode Agustus. Bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, maka GBP USD berpotensi bergerak turun. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Eurostat akan melaporkan aktivitas penjualan retail kawasan Eropa untuk bulan Juli. Bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, Euro USD berpeluang bergerak turun. Malam hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Badan Pusat Statistik Nasional Kanada akan melaporkan data neraca perdagangan untuk bulan Juli. Bila data dilaporkan lebih buruk dari perkiraan, USD CAD berpotensi bergerak naik karena pelemahan dolar Kanada. Dan di jam yang sama, Amerika Serikat akan merilis data klaim tunjangan pengangguran mingguan, di mana bila terjadi kenaikan jumlah klaim, dolar Amerika Serikat berpotensi melemah dan harga emas bisa menguat. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, ISM akan melaporkan data aktivitas non-manufaktur Amerika Serikat untuk bulan Agustus. Bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, harga emas berpotensi menguat karena pelemahan dolar. Jumat, 4 September. Pagi hari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Badan Pusat Statistik Nasional Australia akan melaporkan data penjualan retail Australia untuk bulan Juli. Menurunnya aktivitas penjualan retail ini berpotensi menekan turun AUD USD. Siang hari pukul 13 waktu Indonesia Barat, Jerman akan merilis data pesanan pabrik untuk bulan Juli. Bila data ini menunjukkan pelambatan aktivitas pemesanan, maka Euro USD berpotensi melemah. Selanjutnya pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Lembaga Survei Market akan merilis data aktivitas konstruksi Inggris untuk periode Agustus. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, GBP USD berpotensi bergerak menguat. Malam hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, fokus trader akan tertuju pada data-data penting Amerika Serikat seperti data rata-rata pendapatan per jam masyarakat Amerika Serikat, data non-farm payrolls, dan data tingkat pengangguran untuk periode Agustus. Bila rangkaian data penting ini menunjukkan hasil yang lebih buruk dari sebelumnya, dolar Amerika Serikat berpotensi melemah dan harga emas berpotensi menguat. Di waktu yang sama, Kanada juga akan merilis data tenaga kerja untuk periode Agustus. Bila data ini dilaporkan menunjukkan angka aktual yang lebih buruk dari perkiraan, maka USD CAD berpotensi bergerak naik karena pelemahan dolar Kanada. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Segera manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person Anda di MEFX. Terima kasih dan sukses untuk trading Anda. Nantikan Market Mover setiap minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.